Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang kami beri nama Scale Up. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Ariel Joshua Simanjuntak dengan NIM L01230225 sebagai front-end developer. Kemudian ada Ariel Fadlahudawah dengan NIM L01230226 sebagai UI UX designer, dan saya sendiri Aufa Fawaz Arya Satya dengan NIM L01230330 sebagai backend developer. Kemudian, apa itu Scale Up? Scale Up adalah platform yang dirancang untuk membantu pemilik bisnis dalam mengelola keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional baik secara online maupun offline. Nah, platform ini menyediakan fitur yang mendukung hal-hal tersebut, seperti ada transaksi, dashboard overview data, pelanggan, dan lain-lain. Kami akan menyediakan fitur-fitur ini untuk layanan gratis dan juga berbayar, di mana layanan berbayar memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan yang gratis. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahap planning. Di dalam tahap planning ini ada tiga nih. Yang pertama ada system request, ada feasibility study, dan juga project size estimation. Nah, untuk sistem request sendiri adalah permintaan pengembangan sistem yang menjelaskan tujuan dan kebutuhan. Sedangkan untuk feasibility study adalah analisis kelayakan teknis, organisasi, dan juga ekonomi. Kemudian untuk project size estimation adalah penilaian dampak ukuran dan kompleksitas proyek terhadap biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada link berikut. Nah, di sini ada sistem request. Yang pertama adalah business need. Business need yang pertama adalah memperoleh penjualan, meningkatkan efisiensi bisnis, memberikan edukasi bisnis kepada user, dan juga membantu user mengelola usaha mereka. Kemudian business value-nya ada dua, intangible value dan tangible value. Untuk intangible value-nya ada meningkatkan kemudahan pengguna dalam penggunaan aplikasi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengguna agar tetap berlangganan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan juga memperkenalkan aplikasi di internet. Kemudian tangible value-nya adalah mendapatkan keuntungan sebesar 200% dari operational cost dan mengurangi biaya operasional sebesar 50%. Kemudian ada business requirement, yaitu fitur transaksi, login, logout, dan manajemen user atau company profile. Fitur manajemen keuangan bisnis yang bisa dilihat di sini. Kemudian ada fitur knowledge card dan juga fitur berbayar. Kemudian untuk visibility study, yang pertama ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis ini bisa dilihat di sini ada yang berhubungan dengan aplikasi, teknologi, dan juga ukuran project. Untuk yang dengan aplikasi itu resikonya sedang, untuk dengan teknologi resikonya juga sedang, dengan untuk ukuran project resikonya tinggi. Kenapa tinggi? Karena tim pengembang hanya memiliki 3 orang dan dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Kemudian untuk yang kompatibilitas dengan sistem itu resikonya rendah karena sudah cukup terbiasa dengan em, fitur-fitur dan infrastruktur yang ada. Kemudian untuk kelayakan organisasi. Di sini untuk project manajernya ada saya sendiri, Bawas. Kemudian developernya ada Huda, Aril, dan juga saya sendiri. Nah, kemudian apakah selaras dengan visi dan misi organisasi? Ya, ini sesuai dengan visi dan misi dari mata kuliah RPL. Kemudian ini untuk selanjutnya yaitu ada sesuai dengan fungsi unit kerja dan lain-lain. Kemudian kita tinjau mengenai kelayakan ekonomi. Untuk kelayakan ekonominya sendiri ada terbagi menjadi 5 tahun, mulai dari 2025 hingga 2029. Di sini bisa terlihat ada kenaikan penjualan mulai dari 5.750.000 hingga 6.750.000. Kemudian ada benefitnya, ini ada present value-nya, dan ini juga ada untuk yang all benefits. Kemudian ini ada untuk
biaya development di tahun pertama itu 2.500.000, kemudian berlanjut untuk 1 juta untuk setiap tahunnya. Kemudian ada operational cost. Di sini ada hardware. Di tahun pertama ada 4 juta dan di tahun-tahun selanjutnya kosong. Kemudian ada software. Karena software itu sifatnya berlangganan, maka setiap tahun ada biaya yang tersendiri. Sama halnya dengan hosting dan domain. Dan ini untuk total operasional cost-nya 6.250.000 untuk tahun pertama. Dan kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya flat 2.250.000. Kemudian ini untuk total cost-nya, ini untuk present value cost dan lain-lain. Kemudian ini juga ada yearly NPV, kumulatif NPV, dan juga ada return on investment, yaitu sebesar 39,59% dengan titik baliknya di 2,14 tahun. 2,14 itu berarti 2 tahun lebih beberapa bulan. Seperti itu. Nah, untuk intangible benefits-nya yaitu pengalaman bagi developer dan kepuasan customer dengan terkelolanya bisnis mereka. Kemudian ada project size estimation-nya. Di sini menggunakan simple method, itu ada effort distribution, effort in time, in person, dan lain-lain. Seperti bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian untuk overall time and person-nya 13,3 minggu dengan 6 orang. Ini untuk planning time-nya 14 hari. Untuk overall time-nya 93 hari, analisis 19 hari. Kemudian ini dengan metode function point. Nah, di sini ada untuk step pertamanya, yaitu kita melihat dari kompleksitasnya. Di sini ada inputnya, outputnya, query, file, dan program interface yang masing-masing punya nilainya tersendiri. Untuk total TUFP-nya ada 104. Kemudian di sini ada em, tab-tab dari yang tadi di atas ini penjelasannya. Kemudian yang kedua ada processing complexity. Nah, di sini ada dinilai dengan skala 0 sampai 3. Nah, untuk totalnya sendiri ada 28. Kemudian untuk step ketiga itu TAFP. Untuk processing complexity-nya tadi 28. Kemudian ini ada adjusted processing complexity-nya 1,28 dengan perhitungan sebelumnya, yaitu adalah normal system. Kemudian TAFP-nya 133. Nah, untuk line of code-nya, karena di sini masih menggunakan bahasa HTML, belum ditemukan untuk yang bahasa-bahasa lain, maka totalnya adalah 7.049 dengan estimating person month-nya itu 9,8 dan time-nya itu 6,4 bulan. Seperti itu. Sekian untuk bagian tahap planning. Kemudian untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Jelaskan lah di video saya. Video. Video apa? Nah, untuk implementasi dari webnya dan juga aplikasinya, sebenarnya kami sudah membuat video tersebut. Kami khususkan untuk Oh, isi. ada masalah lagi, tapi kami sudah supaya di setting. Ada. Buka omeletnya di mana ya? Info Di omelet. dari situ aja. Mana? Oh, udah pakai omelet, Din. Mau pakai omelet dong. Berapa ada? Oh, di Trello itu nggak semua. Ada puasa. Oh iya, Mas. Maaf. Bukan. Soalnya cuma covernya doang. Kamu jelasin itunya dulu. Iya, benar. Masa Syaratnya juga. ada cuma satu aja. Tapi nggak mungkin sih. Omelet itu di mana? Info omelet.
Buka langsung. Ini di-cut dulu aja ya, Pak. Bisa biar nggak terlalu lama. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ariel Joshua. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tahap analisis. Tahap analisis dalam proyek scale up kami ini terbagi atas 3, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Apa itu use case diagram? Di sini use case diagram adalah diagram yang akan menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur-fitur sistem yang akan diaksesnya. Jadi di sini fitur-fiturnya itu akan bisa diakses oleh aktor. Di sini aktornya akan dilakukan oleh pengguna. Di sini pengguna dapat mengakses fitur-fitur dari sistem yang akan kami buat. Terus yang kedua adalah activity diagram. Jadi activity diagram itu menjelaskan alur langkah-langkah proses dalam fitur yang akan dibuat dalam sistem ini. Selanjutnya itu adalah sequence diagram. Di sini sequence diagram itu akan memperlihatkan fokus pada urutan interaksi antar objek dalam yang didasarkan pada waktu gitu. Di sini diagram-diagram ini dapat diakses melalui link-link yang terdapat pada di bawah ini di setiap diagram ini. Nanti akan ketika ditekan maka akan mengarahkan ke file UXF yang telah kami buat. Pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram yang telah kami buat pada scale up kami. Di sini use case diagram yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, aktor di sini digunakan oleh aktor di sini adalah pengguna, di mana pengguna ini masih memiliki subclass, yaitu sebagai perorangan atau pengguna sebagai perusahaan. Nah, di sini aktor pengguna dapat mengakses sistem dengan melalui fitur-fitur yang terdapat pada bulatan warna biru ini. Jadi di sini pengguna dapat login. Nah, login ini kan perlu beberapa activity yang lain, terdiri dari beberapa activity. Jadi login ini bisa dilakukan dengan Google atau bisa dilakukan dengan input email atau password. Nah, setiap proses ini masih tentu saja terdapat exception, kayak misalnya kalau emailnya belum terdaftar maka dia akan melakukan registrasi, atau kalau password yang diinputkan pengguna itu salah maka screen akan menampilkan email atau password itu tersebut salah. Sebenarnya ini ada fitur mengatur profil, nanti pengguna dapat memasukkan informasi usaha. Kalau misalnya gambarnya nggak baca maka prosesnya ditolak. Manajemen produk, misalnya produknya gagal, di sini manajemen produk, misalnya pengguna dapat menambahkan produk, menghapus produk. Di sini juga ada transaksi. Di sini transaksi itu kami putuskan untuk dibagi menjadi 3, yaitu transaksi untuk penjualan, pembelian, dan tagihan. Nah, walaupun namanya berbeda, tetapi ini masih karena satu subclass ya. Jadi untuk penerapan fiturnya itu masih menggunakan masih sama, yaitu menambahkan informasi transaksi atau dapat membuat stroke. Terus ini ada fitur yang lain, yaitu membuka riwayat transaksi, manajemen pelanggan, mengunduh laporan keuangan, dan membaca knowledge card dan langganan premium. Nah, dari use case diagram yang telah kami buat ini dapat dikembangkan lagi untuk dibuatnya activity diagram. Pada activity diagram itu berfokus pada interaksi antar objek dengan memperdetail setiap proses pada satu fitur. Sehingga sebelumnya login hanya berbentuk seperti ini, tetapi dalam activity diagram sudah dijelaskan secara rinci proses-proses antar objek yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proses yang diinginkan oleh pengguna. Nah, di sini untuk login itu dibutuhkan 4 objek, yaitu pengguna, aplikasi, database, dan Google. Di sini login itu dapat dilakukan melalui Google. Misalnya pengguna ingin login melalui Google, maka emailnya akan diverifikasi oleh Google terlebih dahulu, lalu akunnya itu akan disimpan ke dalam database. Nah, kalau misalnya pengguna ingin masuk login melalui email atau password, maka pengguna dapat memasukkan email atau passwordnya dan akan divalidasi terlebih dahulu. Misalnya kalau belum ada maka diregistrasi. Misalnya kalau sudah ada maka tinggal login dan masuk aplikasi. Selanjutnya ini adalah bagian untuk penjualan. Di sini penjualan sama, yaitu
dimiliki oleh 4 objek, tapi di sini objeknya adalah pengguna aplikasi database dan bank. Jadi pengguna dapat masuk ke halaman penjualan, terus mengecek penjualannya, kalau kosongnya ditampilkan kosong, kalau pembayarannya valid ya lanjut ke database, disimpan ke database, kalau tidak maka diulang. Dan begitu juga sampai penjualan, pembelian, sampai tagihan, karena penjualan pembelian tagihan kan satu superclass dari ini transaksi. Selanjutnya ini adalah langganan premium. Di sini pengguna tinggal masuk ke halaman langganan, terus disiapkan data langganannya, terus pengguna bisa beli premium, bisa pembayaran, terus pembayaran itu akan divalidasi untuk akhirnya akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya ini adalah fitur akses riwayat transaksi. Di sini pengguna masuk ke riwayat transaksi, terus dipilih riwayatnya, dibaca data-datanya, dan bisa misalnya data kosong akan ditampilkan data kosong. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Di sini sequence diagram itu adalah bentuk lebih lanjutnya lagi dari ini activity diagram. Cuma ini lebih fokus pada urutan interaksi antara objek. Nah, di sini misalnya pada login ya. Di sini pengguna masuk ke halaman login, terus interface-nya akan menampilkan halaman login. Nah, di sini masuk ke dalam loop. Nanti misalnya kalau inputnya benar maka keluar dari loop, kalau salah ya terus diulang-ulang. Kalau di sini juga pengguna bisa memilih antara masuk login dengan info atau login dengan email atau password, email dan password, atau login dengan akun Google. Cara loginnya kurang lebih sama, tapi Google ini harus verifikasi ke Google-nya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah proses memasukkan profil. Di sini pengguna tinggal memilih tambah profil, terus akan masuk ke menunya. Nah, menunya ini akan input data, terus kalau divalidasi, dan kalau valid maka akan ditampilin di data profile. Terus di sini juga selain bisa memasukkan profil, pengguna dapat mengedit profil. Cara kerjanya juga kurang lebih sama, karena hanya mengubah data-data yang ada dalam database. Terus ini adalah fitur menambahkan penjualan. Ini pengguna masuk ke halaman penjualan terlebih dahulu, terus bisa meminta data ke database yang nantinya akan ditampilkan oleh interface. Nah, di sini pembayarannya dilakukan dari pengguna memasukkan pembayarannya. Misalnya pembayarannya tunai, maka dikalkulasikan terlebih dahulu, terus diupdate ke database. Nah, database ini akan kalau database-nya berhasil, berarti akan ditampilkan tampilan berhasil ini. Kalau pembayarannya online sama aja, tapi ini perlu validasi ke banknya terlebih dahulu. Nah, ini juga pengguna juga bisa ini kan untuk penjualan, bisa juga untuk ditambahkan ke pembelian dan tagihan, karena kurang lebih sama satu transaksi. Selanjutnya ini adalah bagian menambahkan produk, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, itu input data, validasi, terus tampilin kalau berhasil. Juga di sini ada untuk ngedit produknya dan juga untuk menghapus. Nah, di sini kalau menghapus, pengguna dapat menghapus, terus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh penggunanya. Kalau sudah dikonfirmasi, maka dihapus datanya dari database, dihapus produknya dari database. Selanjutnya ini adalah proses menambahkan pelanggan, ya kurang lebih sama, menambahkan pelanggan, terus divalidasi, nanti akan ditampilkan kalau berhasil. Selanjutnya ini adalah edit ya kurang lebih sama, yaitu menampilkan kalau berhasil datanya divalidasi maka ditampilin. Terus ini menghapus pelanggan, yaitu minta konfirmasi untuk menghapusnya dulu. Nah, di sini selanjutnya adalah proses mengakses riwayat transaksi. Di sini hanya cukup 3 objek saja, itu pengguna interface database, nanti akan ditampilin dari database riwayat transaksinya, terus interface akan menampilkan data-datanya. Selanjutnya ini adalah proses mengunduh laporan keuangan. Di sini pengguna dapat memilih untuk laporannya agar diunduh, terus diterima requestnya. Nanti dari database akan diberikan di return data-data laporannya yang nantinya akan diserahkan ke pengguna. Selanjutnya ini adalah proses knowledge card. Di sini kurang lebih sama, yaitu pengguna masuk ke halamannya terlebih dahulu, terus dipilih topiknya. Sistemnya akan memvalidasi atau memproses topiknya terlebih dahulu, terus database akan memberikan
sesuai apa yang diminta oleh sistem. Terus akan ditampilkan ke interface yang akan dibaca oleh pengguna. Selanjutnya ini adalah proses terakhir pada sekuens diagram, yaitu pengguna berlangganan premium. Ya, di sini pengguna di sini pengguna masuk ke halaman pelanggan terlebih dahulu. Terus misalnya kalau pengguna belum langganan, maka akan ditampilin untuk membeli premium. Di sini premiumnya akan dilakukan pembayaran secara online, terus divalidasi, nanti akan diupdate database untuk ditampilin ke pengguna kalau pembayaran tersebut berhasil. Nah, sekian dari bagian tahap analisis. Selanjutnya adalah tahap desain dan implementation. Untuk tahap ini akan saya serahkan pada rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu desain dan implementasi. Perkenalkan, di sini saya Rifat Daudullah dengan NIM 01230226 sebagai UX UX designer ingin menjelaskan tentang desain dan implementasi. Di sini kami menggunakan 3 platform, yaitu Trello sebagai project management, kemudian Figma sebagai UI UX desainnya baik pada mobile maupun website, dan juga GitHub sebagai collaboration dan juga manajemen codingnya. Nah, di sini untuk yang pertama adalah Trello. Di dalam Trello nanti ada product definition, product backlog, sprint backlog, dan juga to do doing done. Nah, untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Trello-nya aja. Baik, di sini adalah tampilan Trello-nya. Nah, di sini seperti yang terlihat pada layar ya, terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah product definition. Ini menjelaskan tentang scale up ini nantinya akan tentang apa, dan juga marketnya ke siapa aja, juga ada developernya siapa aja, terus ada style guide-nya apa aja itu. Nanti yang pertama yaitu scale up. Nah, ini menjelaskan tentang scale up itu apa secara garis besar kurang lebih. Kemudian developer, nah di sini adalah tim kami sendiri ya, kelompok kami sendiri. Di sini sudah ada job desk-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada style guide. Nah, di sini kami menggunakan warna dominan yaitu adalah biru supaya melambangkan kepercayaan agar aplikasi platform kami nantinya dapat dipercaya oleh user. Kemudian di sini ada user persona. Ini adalah segmentasi pelanggan, di mana ini pembagian pelanggan, dan kami berharap pelanggannya itu seperti ini, kayak ada gambaran pelanggannya kayak apa itu, marketnya mau ke situ. Kemudian di bagian resource, nah di sini kami menggunakan beberapa framework ya untuk menggarap project kami. Jadi yang pertama ada bagian universal, ini yang digunakan pada kedua website maupun mobile gitu ya. Jadi yang pertama ada pins yang kami ambil dari Google Fonts, kemudian dari material icons, dari Google Icons juga. Kemudian untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Kemudian untuk UI UX desainnya kami menggunakan Figma. Dan di sini pada bagian mobile, IDE-nya kami menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Kemudian pada website, di sini kami menggunakan framework utama yaitu framework PHP, framework Laravel yang mana merupakan framework PHP. Kemudian pada bagian front end-nya kami menggunakan Tailwind sebagai styling, yang mana ini adalah merupakan framework CSS. Kemudian IDE-nya itu adalah Visual Studio Code. Nah, ini mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di sini saja link-linknya. Kemudian selanjutnya ada product backlog. Ini adalah fitur-fitur yang ada pada platform kami. Jadi ada landing, onboard, dan juga onboarding page. Ini landing ini buat nanti ada di websitenya, kemudian onboarding page itu nanti ada di aplikasinya. Terus selain sign up dan juga login, di sini user bisa melakukan sign up dan juga login. Kemudian dashboard overview, user bisa melakukan overview pada dashboard. Kemudian user sama atau company profile. Di sini adalah profile dari usernya, nanti ini bisa diedit atau dikelola lebih lanjut. Kemudian ada produk profile dan manajemen. Di sini user bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa men-tracking transaksi yang ada di produknya itu sendiri gitu. Kemudian ada balance sama transaksi history. Nah, di sini sesuai namanya itu adalah kayak semacam kartu ya, kartu wallet gitu. Di dalamnya ada saldo, nanti saldonya itu bisa berasal dari transaksi mana aja, itu bisa di tracking. Kemudian ada penjualan, tagihan, dan juga pembelian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini user bisa mengelola ketiganya gitu ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada kontak manajemen. Di sini user bisa melakukan kelola kontak gitu ya. Kontak ini bisa berupa penjual maupun bisa sebagai penjual maupun
pembeli gitu, sebagai pelanggan. Kemudian ada knowledge card, ini adalah berita tentang bisnis, topiknya bisnis, supaya penjualnya bisa usernya bisa lebih melek tentang bisnis. Kemudian ada sprint backlog, di sini adalah sprint yang kami lakukan selama pengerjaan. Di sini ada headline-nya, di mana ini adalah tanggal sprintnya dilakukan tanggal berapa gitu kan. Terus di sini kami membuat label juga, ada application, UI UX, website dan segala macam. Ini supaya kami mengetahui kalau sprint ini tuh diterapkan kepada apa. Misalkan membuat style guide di Figma. Nah, ini labelnya aplikasi UI UX dan juga website. Berarti ini nanti digunakan untuk aplikasi, digunakan buat UI UX dan digunakan oleh website. Nah, di sini bisa dilihat juga ada kontributornya siapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti sampai bawah sampai sprintnya berakhir. Kemudian ada to do doing done, ini buat merekap seluruh diagram yang sudah kami buat pada laporan praktikum. Di sini di dalamnya ada link juga menuju ke ke file tersebut gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke presentasi. Yang selanjutnya adalah Figma. Dalam Figma ini kami melakukan desain baik itu mobile maupun website. Kemudian kami juga menerapkan mockup untuk pembuatan landing page. Kemudian ada juga resource untuk Trello-nya. Nah, langsung ke Figma-nya aja. Oke, di sini untuk tampilan Figma-nya seperti ini. Jadi ini sudah dijadikan per page gitu ya, supaya melihatnya lebih gampang. Nah, di sini ada style guide. Ini adalah color yang awalnya dipakai tapi sekarang tidak dipakai. Seharusnya ini ya karena ini adalah color pada pengerjaan awal aplikasi yang kami setujui untuk diganti akhirnya gitu. Kemudian di sini ada brand dan logo. Dan juga untuk typografinya kami menggunakan Poppins. Di sini ada icon dan mobile komponen. Ini adalah komponen yang digunakan pada mobile. Kemudian ini adalah color fix yang kami gunakan dengan warna primernya adalah biru. Terus ini ada Trello resource seperti yang sudah dibilang tadi. Di sini untuk background ada logo yang versi full, ada logo yang versi kecilnya, kemudian ada juga ini anggota kelompok kami gitu. Kemudian di sini komponen yang umum ya digunakan. Di sini ada product card, kemudian ini ada badge dan juga button filter segala macam. Terus ada sidebar, ada carousel untuk di bagian sign up dan juga login form nanti akan digunakan. Nah, di sini ini sebenarnya adalah prototype buat landing page, supaya landing page-nya itu terdapat animasinya seperti itu. Nah, di sini untuk mockup ini sebenarnya cuma gabungin kayak sebenarnya kan karena kami adaptasi ya dari website dan juga aplikasi itu, jadi kami gabungin kurang lebih tampilan di website seperti ini, nanti di aplikasi seperti ini. Nah, ini nanti ada nanti ini digunakan pada landing page-nya nanti seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya, ini karena belum di preview aja, nanti kalau di preview bisa muncul animasinya. Kemudian ini ada login dan juga sign up form yang sudah kami fixkan seperti ini bentuknya. Terus di sini ada desktop page. Nah, ini keseluruhan page yang ada di desktop selain yang disebutkan sebelumnya. Di sini ada beranda, ada follow produk, ada saldo, kontak, berita, dan di sini ada turunan-turunannya, di bagian kanannya turunannya. Kemudian di sini adalah semacam overlay yang kami gunakan ketika user sedang berinteraksi dengan website gitu. Kemudian ada mobile fix. Nah, ini untuk bagian aplikasi mobilenya gitu ya. Dimulai dari splash screen, kemudian ada juga login sama register, beranda, produk, dan lain-lain. Dan di kanan ini seperti biasanya adalah turunannya gitu. Dan semua desain pada Figma ini sudah terhubung oleh prototype, sehingga nanti bisa dilakukan preview supaya memudahkan dalam proses implementasi menjadi kode. Seperti itu kurang lebih untuk Figma-nya. Baik, selanjutnya adalah GitHub. Pada GitHub kami memanfaatkan GitHub untuk kolaborasi dan juga manajemen kode. Di sini kami memodularisasi GitHub-nya menjadi dua bagian, yaitu website dan juga mobile. Kami bedakan, jadi untuk website sendiri, untuk mobile sendiri gitu. Yang pertama mungkin kita bagian website dulu.
Oke, ini untuk tampilan GitHub pada bagian website ya. Di sini terdapat ya file-file yang ada di project kami, kemudian juga terdapat kontributornya, kelompok kami sendiri. Kemudian di sini karena kami menggunakan framework Laravel, jadi kebanyakan language-nya ini berupa Blade ya, tapi ada PHP juga. Kemudian di sini mungkin langsung ke bagian komitnya aja karena mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Jadi di sini yang pertama adalah kontributornya. Jadi yang pertama ini adalah teman saya, CTRL ini adalah Ariel Joshua, kemudian Aufawas ini adalah Aufawas, dan juga untuk saya sendiri ini adalah belajar Git. Saya nggak tahu kenapa nickname seperti ini, tapi ini mungkin karena jadi pada awalnya saya belum melakukan setting pada Git ya, karena saya masih menggunakan nama default yang saya praktekkan di praktikum sebelumnya, jadi belum saya setting sehingga jadinya seperti ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian GitHub websitenya. Ini bisa bisa di tracking lah comitnya nantinya. Kemudian lanjut ke bagian aplikasi. Untuk GitHubnya di bagian aplikasi mobile di sini. Nah, ini seperti biasa ada filenya apa aja gitu ya. Terus habis itu ada kontributornya. Nah, pada bagian ini saya sudah melakukan setting di bagian GitHub Gitnya, sehingga ini udah muncul kontributornya di sini. Nah, di sini kontributornya ada CTRL, ada Joshua, kemudian Alfawas, dan juga ada saya sendiri. Nah, di sini ada 4 karena salah satu teman saya menggunakan 2 akun yang berbeda gitu. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya di sini adalah Kotlin dengan IDE Android Studio. Kalau lebih seperti itu. Aktivitas comitnya bisa dicek di bagian sini. Ya, ini sudah. Tapi untuk sebelum akhir-akhir ini saya masih menggunakan nickname belajar Git ya, karena belum saya setting ke depan. Nah, kurang lebih untuk bagian desain dan juga implementasi sudah selesai. Untuk bagian implementasi dari webnya atau demo dari web dan juga aplikasinya, sebenarnya kami sudah membuat video terpisah Pak, yang kami akan sematkan linknya di deskripsi di bawah video ini supaya bisa dicek. Nah, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.